Malam berlalu dengan cepat, dan mereka berlima pun tertidur satu persatu, lagi pula perjalanan yang melelahkan sepanjang perjalanan juga membuat mereka cepat terlelap. Setelah sinar matahari pertama menyinari Wuzuju di pagi hari, orang-orang dari 5 rumah kayu keluar satu demi satu. Bagaimanapun, menurut apa yang dikatakan Musuzi, hari ini akan mulai berkultivasi, jadi beberapa orang menantikannya, dan mereka juga cukup ingin tahu tentang metode kultivasi sekte super ini. Paviliun dupa ini dapat berdiri selama ribuan tahun, dan juga memiliki metode budidaya sendiri. Hei, menurutmu apa perbedaan antara budidaya di Paviliun dupa pembakaran dan tempat lain? Saya mendengar bahwa Paviliun dupa pembakaran ini tidak diragukan lagi merupakan harta karun bagi roh juang tipe api. Ini bukan hanya karena Huasan, tetapi tampaknya ada beberapa hal aneh di Paviliun dupa pembakaran. Mu Feng menggerutu pagi-pagi sekali. Mereka berempat tahu karakter Mu Feng, jadi mereka tidak banyak ikut campur. Pamanmu ada di sini. Xiao Yi juga memperhatikan kedatangan Mu Suzi dan berkata, apakah kalian terbiasa tadi malam? Mu Suzi berkata dengan suara lembut. Ya, mereka berlima menjawab bersamaan, jelas penasaran dengan latihan pertama ini. Dalam hal itu, kalau begitu ayo pergi dan mulai latihan, Mu Suzi berkata. Setelah Mu Suzi selesai berbicara, dia juga berjalan lebih dulu, dan kemudian Xiao Yan dan yang lainnya saling memandang, dan kemudian mengikuti Mu Suzi. Paviliun pembakaran dupa saya adalah tentang berkultivasi menghilangkan bahaya bagi orang-orang. Lemari luar adalah kumpulan ratusan buku, yang berspesialisasi dalam mengembangkan siswa yang berpengetahuan luas, dan kabinet kami, 3 aula surga, bumi, dan manusia, adalah untuk menumbuhkan orang-orang kuat untuk menghilangkan bahaya bagi orang-orang. Pintu masuk ke dunia hantu juga tidak jauh dari Paviliun dupa pembakaran kami, jadi selain berkultivasi di pegunungan, Anda harus pergi untuk mengalaminya setelah beberapa saat. Pertama, itu adalah untuk meningkatkan diri Anda sendiri. Hanya pertempuran yang sebenarnya, adalah yang tercepat. Kedua, pintu masuk ke dunia hantu sangat tidak stabil baru-baru ini, dan banyak murid dari Paviliun dupa pembakaran, tanggung jawab untuk pergi untuk menyingkirkan hantu-hantu itu. Mu Suzi juga berkata perlahan, untuk menyingkirkan hantu, aku pandai dalam hal ini. Mu Feng juga berkata sambil tersenyum. Juga, sumber daya budidaya kuil manusia kita tidak terdistribusi secara merata. Itu semua tergantung pada kekuatan. Semakin kuat kekuatan Anda dan semakin tinggi bakat Anda, semakin banyak sumber daya pelatihan yang akan Anda dapatkan, tetapi yang terjadi adalah kebalikannya. Adapun duel pribadi, selama tidak mati, kita tidak peduli, dan kita juga memperbolehkan duel seperti itu. Mu Suzi juga berbicara perlahan kepada orang-orang di belakangnya. Tentu saja, Xiao Yan juga tersenyum dan tidak peduli lagi. Lagi pula, alasan mengapa Paviliun dupa pembakaran bisa berdiri di Suan Santian dan menjadi sekte super, selain latar belakang, juga terkait dengan ini sistem manajemen sekte tidak dapat dipisahkan. Kata-kata Mu Suzi jelas memberitahu mereka tidak boleh mengendurkan kewaspadaan mereka hanya karena mereka bergabung dengan Paviliun dupa pembakaran. Lagi pula, jika mereka tidak bekerja keras, mereka akan dikalahkan. Bakat tentu saja penting, tetapi apa yang dipelajari Xiao Yan dari kerja keras dan keringatnya adalah sesuatu yang dipahami Xiao Yan ketika dia berada di benua Doqi. Yang lain juga diam, tetapi Xiao Yi tidak menganggapnya serius. Lagi pula, identitas Xiao Yi sebagai peri api cukup istimewa, dan dia tidak membutuhkan pelatihan ini. Selama dia terus diberikan atribut api, dia bisa terus menerobos dan memperkuat dirinya sendiri. Ini di sini, ayo masuk. Mu Suzi datang keluar aula besar, dan kemudian tersenyum perlahan. Ayo pergi, Xiao Yan juga berkata kepada orang-orang di sekitarnya. Kemudian, tanpa ragu-ragu, dia berjalan menuju aula yang tertutup. Dia mengangkat tangannya dengan lembut dan menyentuh pintu aula utama. Pintu aula utama perlahan terbuka. Hei, pamanmu, tawa hangat juga datang dari balik gerbang. Hehehe, jangan terburu-buru. Mu Suzi juga tersenyum perlahan. Saat Xiao Yan dan yang lainnya melangkah masuk, mereka juga menemukan bahwa ada banyak ruang di aula ini. Hal yang paling mempesona adalah pintu cahaya ajaib di aula, dan menemukan bahwa pintu cahaya di aula sepertinya mengarah ke pintu masuk di suatu tempat. Ada begitu banyak murid di aula manusia.
Xiao Yan berbalik dan menemukan bahwa jumlah orang di aula saat ini telah mencapai ratusan orang, dan fluktuasi tubuh mereka. Beberapa bahkan telah di tingkat Kaisar Bintang 5. Selain itu, yang paling penting adalah bahwa Xiao Yan, mengandalkan kekuatan jiwanya yang kuat, merasa bahwa ratusan murid di aula ini menatap mereka berlima dengan mata berapi-api, seolah-olah ada sesuatu yang cukup menggoda. Hehehe, ini bukan murid aula manusiaku. Murid aula manusiaku sekarang telah pergi berlatih dan melenyapkan hantu di pintu masuk dunia hantu. Adapun ini, itu adalah murid yang ingin bergabung dengan istana manusiaku. Musuzi juga berkata perlahan. Murid terdaftar. Xiao Yan juga terkejut. Banyak sekte super benar-benar merekrut beberapa orang berbakat. Ketika mereka memberikan kontribusi tertentu pada sekte, mereka dapat menjadi murid sejati. Menjadi murid sejati berarti memenuhi syarat untuk menikmati banyak manfaat dari sekte, seperti sumber daya pelatihan atau bimbingan beberapa orang kuat. Bagaimanapun, seseorang sedang menurun, tetapi bergabung dengan sekte berbeda. Bahkan jika orang lain ingin menyentuh Anda, mereka juga akan mempertimbangkan asal sekte mereka. Lagi pula, banyak sekte sangat protektif. Hehehe, sepertinya kalian mengerti maksudku. Kalau begitu mari kita mulai. Hadiah bagimu untuk bergabung dengan kuil manusiaku ada di gerbang cahaya ini, tetapi jika kamu ingin mendapatkannya dengan lancar, itu masih membutuhkan banyak kesulitan. Musuzi juga berkata perlahan. Ini sangat menarik. Xiao Yan juga tertawa pelan, lalu menatap ratusan orang di depannya, matanya menjadi semakin panas. Kebetulan sejak dia menerobos Kaisar Dou Bintang 4, kekuatan prasasti inti Dou sudah cukup untuk meningkat 5.000 prasasti inti, dan dia juga memiliki kekuatan untuk bertarung melawan Kaisar Dou Bintang 5. Pada saat ini, di langit di atas aula utama, seorang lelaki tua yang mengantuk juga perlahan membuka matanya, dan kemudian melihat aula utama. Bagaimana bisa ada gelombang kekuatan spiritual yang kuat pada anak ini dengan penguasa? Setelah berbicara, dia mengalihkan perhatiannya ke Xiao Yan. Sepertinya pendatang baru kali ini juga memiliki bakat. Murid-murid di sekitarnya memandang Xiao Yan dan menemukan bahwa meskipun kekuatan Xiao Yan hanya di tahap tengah dari Kaisar Dou Bintang 4, dia memancarkan banyak energi fluktuasi membuat banyak dari mereka bersemangat. Orang-orang di sekitar Xiao Yan juga sepertinya mengerti apa yang sedang terjadi. Apakah sulit bagi kita berlima untuk berurusan dengan ratusan orang ini? Ludi juga berkata dengan agak tidak percaya. Dari mereka berlima, kekuatan Xiao Yi yang sebenarnya adalah Kaisar Dou Bintang 7, tetapi melalui teknik khusus Xiao Yan, kekuatan Xiao Yi ditekan ke Kaisar Dou Bintang 4, tidak untuk menarik perhatian orang lain, salah satunya adalah untuk menyembunyikan identitas peri api. Yang lain, Ludi sendiri adalah Kaisar Pertempuran Bintang 4 tahap akhir, Mu Yingying adalah kekuatan puncak Kaisar Pertempuran Bintang 4. Adapun Mu Feng, aneh untuk mengatakan bahwa kekuatannya perlahan meningkat. Sejak hutan mayat neraka keluar, kekuatan Mu Feng juga telah tiba-tiba meningkat dari tahap awal Kaisar Dou Bintang 4 ke tahap akhir Kaisar Dou Bintang 4. Dengan peningkatan kekuatan yang cepat, bahkan Xiao Yan cukup malu. Ini membuat Xiao Yan cukup aneh, tetapi menurut pernyataan tuannya, Raja Naga Emas, alasan mengapa kekuatan Mu Feng meningkat begitu cepat sangat mirip dengan Xiao Yan sendiri, yaitu daya serap-serap. Dia menyerap kekuatan yang bukan miliknya, dan kemudian mengubahnya menjadi kekuatannya sendiri melalui metode khusus, sehingga peningkatan kekuatan membuat Xiao Yan cukup malu. Tuan, kekuatan Mu Feng telah meningkat sedikit dengan cepat. Xiao Yan juga terkejut dan bertanya perlahan di dalam hatinya. Bagaimanapun, Xiao Yan belum pernah mendengar bahwa kekuatan dapat meningkat begitu cepat, bahkan dalam kesulitan. Racun juga tidak memiliki kecepatan yang menakutkan. Hehe, kamu tidak tahu tentang ini. Feng Jue di tubuhmu dapat terus meningkatkan tingkat Feng Jue dan kekuatanmu sendiri dengan menelan kekuatan api yang berbeda atau api antara langit dan bumi. Dan latihan gosip Yin dan yang di tubuhmu Feng tidak seberharga Feng Jue-mu, tetapi itu tidak boleh diremehkan. Ketika saya berada di hutan mayat, saya menemukan bahwa ada beberapa hal aneh di tubuhmu Feng, dan sekarang tampaknya benar. Latihan gosip Yin dan yang padanya harus serupa dengan milikmu, Feng Jue. Kamu dapat menyerap energi api besar untuk dengan cepat meningkatkan kekuatanmu sendiri,
maka Mu Feng ini juga dapat menyerap energi hantu di dunia hantu untuk meningkatkan kekuatannya sendiri. Suara Raja Naga Emas juga perlahan muncul di hati Xiao Yan. Teknik gosip yin yang ini benar-benar menakutkan. Xiao Yan sedang mengolah Fen Jue. Tentu saja, dia tahu kekuatan teknik ini, tetapi di balik kekuatannya, dia harus menahan lebih banyak rasa sakit. Dan sekarang, teknik budidaya yin yang pada Mu Feng memiliki efek yang mirip dengan Fen Jue milik Xiao Yan, membuat Xiao Yan kaget. Oke, jangan mengambil inisiatif untuk menghubungi saya baru-baru ini. Ada beberapa aura tersembunyi yang cukup kuat di paviliun dupa pembakaran. Jika mereka mendeteksi, Raja Naga Emas selesai berbicara, dan tidak ada suara. Paman, aku tidak tahu bagaimana melakukan kompetisi semacam ini. Xiao Yan juga bertanya kepada Mu Suzi dengan hormat. Mendengar ini, Mu Suzi mengangkat tangannya tanpa daya, jelas mengabaikan pertanyaan Xiao Yan dan yang lainnya, semuanya harus bergantung pada mereka. Gampang, siapa di antara kalian yang akan datang lebih dulu? Berjuang sampai satu pihak mengaku kalah. Seorang pria di aula berkata perlahan. Hehehe, jangan berpikir bahwa kami tidak tahu tentang pertempuranmu, kami tidak tertipu. Mu Yingying juga memulihkan kepribadiannya yang unik setelah istirahat kemarin, jadi dia juga berkata kepada orang-orang di depannya. Lalu bagaimana menurut kalian? Pria itu juga sedikit malu. Bagaimanapun, 5 orang di depannya adalah orang-orang yang bergabung dengan paviliun Fen siang ini. Mereka yang memenuhi syarat untuk bergabung dengan paviliun dupa pembakaran pasti bukan orang biasa. Setelah pemilihan kompetisi perampasan poin, karena mereka dapat berdiri di sini, mereka pasti memiliki sesuatu yang luar biasa, jadi murid-murid ini tidak bodoh, dan mereka berencana untuk menggunakan taktik pertempuran, maka bahkan jika mereka memiliki kemampuan untuk mencapai langit, ketika ki pertempuran di tubuh abis, hanya akan ada satu nasib. Hanya saja yang tidak diharapkan oleh murid-murid baru ini adalah orang-orang ini sebenarnya. Luar biasa, wanita yang sangat cantik. Banyak murid bernama juga menatap Mu Yingying dengan mata panas. Bagaimanapun, hal favorit pria adalah kecantikan, uang, dan status. Batuk-batuk-batuk. Jangan lupakan bisnisnya. Melihat beberapa orang tertarik pada Mu Yingying, beberapa murid sengaja mengangkat suara mereka. Lalu apa yang ingin kamu lakukan? Di antara murid-murid yang disebutkan namanya, seorang pria berpakaian biasa juga berkata perlahan kepada Xiao Yan. Mengapa kita tidak pergi bersama? Xiao Yan juga melihat ratusan orang, dan segera berkata. Dengan kekuatan jiwanya yang luar biasa, Xiao Yan juga menemukan bahwa pria di depannya pastilah yang paling menakutkan dari para murid ini. Jika Xiao Yan merasa benar, total ada 128 orang, di antara mereka, ada 3 di Dou di bintang 4, dan pria dengan pakaian sederhana tadi adalah salah satunya. Dou di bintang 4 yang tersisa memiliki 20 orang ada begitu banyak orang, dan yang lainnya pada dasarnya adalah kekuatan mendiang Dou di bintang 4. Pergi bersama-sama. Apakah kamu yakin? Saat suara Xiao Yan baru saja jatuh, 128 murid berbakat. Apakah orang ini sakit jiwa? Kamu sebenarnya membiarkan kami pergi bersama. Kami memiliki 128 orang di sini, tetapi hanya ada 5 dari mereka. Terlalu banyak untuk menganggap kita serius. Ada suara konstan di antara para murid. Li Ji, apa yang harus kita lakukan? Ini adalah kesempatan yang diperoleh dengan susah payah. Untuk kesempatan ini, kami tidak melakukan lebih sedikit pekerjaan untuk paviliun Fen siang di masa lalu. Seorang murid manusia dengan pakaian biasa. Aku tahu, pria sederhana itu, kata Li Ji. Anak ini, adalah kekuatan di tahap tengah Kaisar Dou bintang 4 yang begitu merajalela. Untuk menghadapi 128 dari kita dengan kekuatan 5 orang, bukankah ini mimpi bodoh? Tidak, seharusnya tidak sesederhana itu. Li Ji berkata. Di samping, Mu Suzi menatap orang-orang ini. Dia sangat jelas bahwa kontribusi 128 murid ini ke paviliun Fen siang mereka di masa lalu sudah cukup bagi mereka untuk bergabung dengan paviliun Fen siang, tetapi masih ada satu rintangan di depan mereka. Jika mereka mengalahkan Xiao Yan dan 5 lainnya, maka sumber daya kultivasi yang diberikan kepada Xiao Yan dan kelimanya akan terus dialokasikan kepada mereka, tetapi pada saat itu, banyak dari 128 murid ini akan menjadi rekan murid Xiao Yan.
Tetapi jika 128 orang ini tidak mengalahkan Xiao Yan dan 5 lainnya, itu juga berarti bahwa 128 orang ini tidak cukup untuk bergabung dengan Paviliun Fenxiang. Pada saat itu, Paviliun Fenxiang tidak akan menerima orang-orang ini. Ngomong-ngomong, Saudara Li, saya mendengar bahwa tempat pertama dalam kompetisi penjarahan poin, mengandalkan kekuatan bintang 4 Doudi pada tahap awal. Saya tidak tahu metode apa yang dia gunakan untuk membunuh hantu kembar itu, kaisar yang terluka parah. Seorang murid juga sepertinya mengingat sesuatu. Siapa namanya? Ketika Li Ji mendengar kata-kata itu, kemudian dia menatap Xiao Yan yang membawa penggaris hitam berat di depannya, sambil mengaum pada orang di sampingnya. Sepertinya seorang pria dengan penguasa hitam berat. Namaku Xiao Yan.